wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara kecuali bisikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ini sudah terbukti, kita yang merasakan hadis ini, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, ma yuftahu, namanya ma mausul, ma yuftahu, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah atas kalian, min zahratid dunya, daripada bunga-bunga dunia. Indah dunia ini sekarang dengan gedung-gedung yang menjulang. Dulu zaman saya kalau ada rumah naik tingkat 3 saja sudah kita kagum. Sekarang bukan tingkat 3, bukan tingkat 4, tingkat 60 ke atas. Subhanallah, indah, dengan lampu listriknya yang warna-warni indah, dengan alat-alat transportasinya indah. Ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Wa zinatiha, dan perhiasan-perhiasan dunia ini. Mengapa Rasulullah merasa takut? Bukan takut sama teknologinya. Dengan kemajuan teknologi ini nanti manusia akan berpacu untuk mengejar kehidupan dunia, sehingga nilai-nilai agamanya ditinggal, lalu seolah-olah bertuhan kepada teknologi, sehingga dengan teknologi yang dicapai itu mereka menjadi sombong, menjadi angkuh. Presiden Cina pernah berkata, setelah tahun 2020 tidak ada lagi yang mampu menghalang-halangi Cina untuk menguasai politik dan ekonomi dunia. Sombong, sudah jadi Fir'aun zaman modern. Presiden Trump ketika jadi presiden, dengan angkuh dan sombongnya, setelah tahun 2020 tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi Amerika untuk menjadi polisi dunia. Subhanallah, jadi Namrud semuanya. Seolah-olah sudah tidak ada Tuhan. Dia percaya kepada teknologinya, Amerika percaya kepada pasukan militernya dengan senjata-senjata modernnya. Cina juga percaya kepada teknologinya dengan penduduknya yang begitu besar, lupa kepada Allah, bahwa yang berkuasa di dunia itu Allah. Di tengah-tengah kesombongan inilah Allah turunkan musibah. La ya'lamu junud rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu itu kecuali Allah sendiri yang tahu tentara-tentaranya yang akan dikerahkan untuk menghancurkan dunia ini. Maka betul Quran itu, la ya'lamu junuda rabbika, tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu itu. Yang namanya virus corona itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi cukup menghancurkan dunia sekarang ini, baik ekonomi maupun politik. Cukup Allah dengan corona yang tidak bisa dilihat oleh mata,
tapi cukup untuk menghancurkan dunia. Maka sekarang itu dunia hancur, ekonomi dunia itu hancur. Tidak ada lagi yang sombong dengan corona ini, dan Allah masih bisa. Kita baca sejarah dari tahun ke tahun mesti ada penyakit baru yang tidak diketahui. Mulai ada flu burung, flu babi, dan lain-lainnya, bermacam-macam penyakit, kolera. Ketemu obatnya, Allah bikin lagi penyakit baru. Allah bikin lagi penyakit baru. Sebenarnya untuk memperlihatkan kepada manusia ini bahwa Allah lah yang maha kuasa. Cukup dengan tentara yang tidak kelihatan, hancurlah ekonomi dunia ini. Ini sekarang yang sedang terjadi. Nah, kita ini sebagai umat Islam tentu mempunyai cara sendiri menurut ajaran agama. Kalau kita ditimpa oleh musibah ini, mestinya kita semakin dekat dengan Allah, karena pemiliknya itu Allah. Walaupun sekarang itu diuraikan dengan teknologi, ya, misalnya saya katakan teknologi sekarang, misalnya mengapa terjadi gempa bumi? Nah, baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi volkanik. Terjadinya gempa bumi tektonik misalnya karena gerakan lempeng-lempeng yang ada di bawah bumi ini bergerak mencari keseimbangan. Kalau geraknya merapat itu bisa timbul pulau baru, kalau geraknya merenggang bisa terjadi tsunami. Itu sebabnya, seolah-olah Tuhan tidak ada. Terjadi gempa bumi volkanik karena gunung yang mau meletus, lubangnya tertutup sehingga timbul gerak yang akhirnya kalau begitu tekanan sudah maksimal, terlalu kuat, akhirnya meledaklah gunung ini, memuntahkan semua isinya. Diuraikan dengan teknologi seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Nah, kalau kita orang yang beriman kan akhirnya bertanya, siapa yang punya lempengan itu? Siapa yang punya laut itu? Siapa yang punya angin itu? Tentu jawabannya yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu tentu tergantung pada kemauan yang punya. Kalau kata yang punya lempeng, kau jangan bergerak, lempeng tidak bergerak. Laut jangan tsunami, laut tidak tsunami. Tentu mengikuti kepada yang punya. Kayak kita punya barang, apa kata kita? Mau dijual, mau dibanting, mau dibuang ke sungai, apa kata kita kalau kita yang memiliki? Lah ini yang kurang disadari oleh umat Islam sekarang ini. Malah semakin jauh daripada Allah. Mestinya adanya musibah semacam itu jauh lebih mendekat kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah. Tentu dengan tidak meninggalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh dokter secara ikhtiarnya. Protokol kesehatan perlu kita taati, kita jalankan sepenuhnya. Tetapi di samping kita menjalankan protokol kesehatan, jangan lupa kita dekatkan kepada yang punya alam ini. Ini yang kurang. Malah kadang-kadang Jumatan ditiadakan, lebih takut sama corona daripada kepada Allah. Ya mestinya, dan tidak semuanya sakit kan, yang sehat ke masjidlah.
Sholat berjamaah mendekati Allah, istighfar kepada Allah, istighatsah, minta pertolongan kepada Allah. Yang punya Allah. Kalau Allah menginginkan, naudzubillah, corona ini berkembang terus, siapa yang mau menolak? La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manatah wala radda lima qadaita. Ini selalu wirid kita baca. Tidak ada yang bisa menolak qada qadarnya Allah. Maka Imam Ghazali itu memberikan perumpamaan yang masuk di akal. Yang sering saya katakan kepada anak-anakku, kalau kau dikejar oleh anjing helder yang besar itu kayak harimau, itu kayak serigala, kata Imam Ghazali, jangan kau lawan, pasti kalah kau. Lalu gimana caranya, kata Imam Ghazali? Lebih baik kau dekati siapa pemilik anjing itu. Kalau hubunganmu dengan pemilik anjing itu bagus, baik, insya Allah kalau anjingnya menggonggong, keluar yang punya, dipanggil anjingnya, pasti dia balik ke rumahnya, tidak akan melawan engkau. Selamat kau, karena engkau kenal baik dengan yang punya. Nah, itu istilahnya Imam Ghazali. Yang punya corona itu Allah. Kita juga milik Allah. Gunung-gunung berapi itu milik Allah yang sekarang pada meletus banyak sekali. Musibah yang kita timpa sekarang itu subhanallah. Banjirnya di Kalimantan Selatan yang luar biasa, di Mamuju terjadi gempa bumi yang luar biasa, belum gunung-gunung yang meletus semuanya. Nah, kalau kita masih berkeyakin bahwa ini semua miliknya Allah, kita dekati pemiliknya, malah jangan menjauhi. Protokol kesehatan kita laksanakan secara utuh, termasuk di pondok ini. Nah, pondok ini, ya. Kalau keluar, itu jangan lupa maskernya, cuci tangannya. Yang sebenarnya semua ini cuci tangan apa itu adalah sunnah Rasulullah. Kita sebelum berwudu disunnahkan dulu min sunanil wudu, mencuci tangan di luar tempat air. Kita wudu 5 kali, sudah berarti cuci tangan 5 kali. Kalau kita mentaati sunnah Rasulullah. Kita makan sebelum dan sesudahnya cuci tangan. Kalau makannya 3 kali sudah 6 kali. 6 dengan 5 sudah 11 kali. Belum perintah Rasulullah kalau kau bangun tidur cuci tangan. Idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilahul ina. Kalau kau bangun dari tidurmu, kau cuci tanganmu, karena kau tidak tahu di mana tanganmu itu tidur. Subhanallah. Jalankan semua protokol kesehatan ini, tapi jangan sampai kita menggunting perintah-perintah Allah. Perintah Allah tetap kita jalankan dengan mempergunakan protokol kesehatan. Misalnya, jangan ditutup sholat Jumat itu, buka sholat Jumat itu, tapi masjidnya disemprot dulu. Yang mau masuk masjid cuci tangan dulu, diukur tensi badannya. Kalau yang tidak sehat jangan masuk masjid, sembahyang di rumah. Yang sehat di masjid jangan dipukul rata. Dipukul rata, tutup masjid, ini bagi saya pribadi tidak benar. Itu rumah Allah kok ditutup. Apa yang punya rumah tidak marah?
Apa tidak bisa menjalankan protokol kesehatan? Bisa. Bawa sajadah sendiri-sendiri. Setiap masjid siapkan cairan untuk membunuh bakteri-bakteri, tangannya dicuci, barulah masuk ke masjid. Di masjid jangan ada persentuhan. Yang penting tidak bersentuhan. Ya Pak, jaraknya 1 meter, apa setengah meter, yang penting jangan bersentuhan. Dan jangan berjabatan tangan misalnya. Bisa dijalankan dengan protokol ini. Setiap pengurus masjid misalnya mengadakan istighotsah setiap malam, sembahyang tahajud bersama, supaya masjid tidak timbul kerumunan. Ya gampang, digilir satu masjid misalnya 50 orang malam ini, 50 orang malam besok, 50 orang, 1 minggu tiap malam gantian untuk istighfar kepada Allah, mohon kepada Allah. Insya Allah kalau kedua-duanya kita laksanakan dengan baik, perintah Allah jangan digunting, kemudian protokol kesehatan kita jalankan secara utuh. Ini mestinya yang dikerjakan oleh umat Islam, jangan hanya ikhtiarnya saja, lupa pendekatannya kepada yang punya. Ini barangkali di antara kekeliruan kita sekarang ini. Hanya terlalu fokus kepada protokol kesehatan, kemudian dzikir istighfarnya berjamaahnya dilupakan. Saya kira yang berkerumun itu hanya sholat Jumat saja. Selain sholat Jumat saya kira tidak berkerumun di masjid ini. Karena sholat maghrib paling 2 sok 3 sok lah. Ketika itu diperjaranglah jaraknya. Kalau sholat duhur, sholat asar itu tidak usah dilarang berjamaahnya. Yang berjamaah kagak ada. Coba kamu keliling masjid-masjid waktu duhur, waktu asar, paling merabot masjidnya. Yang adzan dengan imamnya 3 orang. Jaraknya sudah terlalu jauh itu. Satu masjid cuma 3 orang, 4 orang. Duhur asar itu tidak perlu dilarang, tidak perlu dikunci masjid itu. Yang jemaah pun kagak ada. Dilarang berjamaah, yang berjamaah kagak ada. Yang ada itu di masjid ya agak ramai, yang saya tahu itu kalau maghrib, subuh, isya. Duhur asar itu rata-rata di kampung itu ya subuh saja kadang-kadang cuman 1 baris, masjidnya luas, suruh pojok-pojok gitu sholatnya itu. Nah, misalnya, maka itu yang saya pesan, protokol kesehatan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pendekatan diri kepada Allah, seperti sholat berjamaah di masjid, dzikir, istighfar kepada Allah dengan mempergunakan protokol kesehatan. Misalnya ketika ke masjid pakai masker semuanya, cuci tangan yang baik, tidak ada persentuhan di masjid, keluar dengan tertib, jangan berkerumun keluarnya satu-satu. Itu bisa kita laksanakan. Cuman mau apa tidak, mau berdisiplin apa tidak. Maka anak-anakku masuk pondok ini tetap protokol kesehatan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sering cuci tangan, sering pakai masker di mana perlu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau kedua-duanya kita laksanakan, nanti di masjid sholat berjamaahnya, istighfarnya, kalau perlu baca surat kahfinya diulang kembali, baca burdahnya diulang kembali, dan diteruskan baca burdahnya. Burdah itu yang disusun oleh Imam Busiri
ketika beliau mengalami sakit lumpuh. Disusunlah burda ini menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Semua isinya itu, bait-baitnya itu memuji kepada Rasulullah dengan rasa kecintaannya kepada Rasulullah, sampai oleh dia dilampiaskan dalam bentuk syair itu, dibaca setiap malam dalam riwayatnya. Setelah itu Imam Busiri menjelang subuh bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengkalungkan selendangnya, burdahnya, kemudian Imam Busiri bisa berdiri langsung sehat sholat subuh. Itu menurut dari setengah riwayatnya. Oleh sebab itu kita baca burda itu semuanya syair-syairnya menunjukkan kecintaannya kita kepada Rasulullah SAW. Kedua-duanya di pondok ini kita laksanakan. Dan tempat-tempat cuci tangan sudah dipersiapkan di tiap-tiap pondok. Kemanapun bangun tidur cuci tangan dulu, mau makan cuci tangan dulu, habis makan cuci tangan dulu, sebelum wudhu cuci tangan dulu, insya Allah. Dan ini sunnah Rasulullah. Insya Allah kita sehat. Kalau ini kita jalankan, insya Allah kita sehat. Jadi kita jangan meninggalkan dua hal. Ikhtiar itu wajib, menjalankan perintah Allah itu wajib. Kedua-duanya kita laksanakan. Nah, ya kalau perlu anak-anak suatu ketika nanti bisa oleh Ustadz dipimpin misalnya tahajud jam 2 malam, jam 3 malam, kemudian istighotsah memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada penyakit bala ini. Karena kalau Allah menurunkan azab kepada manusia itu, Allah tidak memilih. Ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kau kepada azab Allah. Dan azab Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim saja. Semuanya kadang-kadang ketimpa orang yang baik pun oleh Allah dikenakan. Ya Allah yang maha mengetahui mengapa orang yang baik itu kok dikenakan. Barangkali karena orang baik itu cuma baik untuk dirinya, tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka kena. Nah itulah, ya Allah lah yang maha tahu, jangan ngurusi urusan Allah, urusan kita lah yang kita urusi. Nah disinilah anak-anakku. Sekarang anak kelas 6 kembali ke pondok ini. Alhamdulillah. Mungkin anak-anakku tinggal beberapa bulan saja di pondok ini. Illa ayyamam ma'dudat au ashurum ma'lumat. Dalam Quran itu ada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah, yang dilarang perang. Kata-kata asyru maklumat ada, ayyam maklumat ada. Oleh sebab itu anak-anakku, pergunakanlah waktu yang tinggal beberapa bulan ini sebaik-baiknya. Baik belajarnya, menghafalnya, ya jangan banyak kumpul, 3 orang dengan jarak-jarak, pakai masker, belajarlah. Insya Allah kalau ketiganya sehat ya sehat. Ya kita ini jangan terlalu mementingkan ikhtiar saja, lupa kepada Allah yang punya. Ya, kalau Allah mentakdirkan orang akan mati serangan jantung, ya mati serangan jantung. Kalau Allah mau mentakdirkan orang itu mati karena kecelakaan, ya mati karena kecelakaan. Kalau Allah mentakdirkan orang itu mau mati karena penyakit malaria, ya mati karena malaria. Kalau Allah mau mentakdirkan dia mati dalam keadaan lumpuh, ya lumpuh. Kalau dia Allah mentakdirkan mati karena corona, ya mau menghindar kemanapun saja, ya mati karena corona. Itu tawakalnya kepada Allah di samping ikhtiar yang sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Saya
punya dokter dulu yang operasi jantung saya yang pernah saya ceritakan kepada anakku. Namanya Dr. Santoso, masih muda, ya katakan masih muda, umur 50 tahunan barangkali. Orangnya baik, sering cerita-cerita dengan saya kalau saya periksa. Karena dia pernah pasang ring di dada saya. Nah, saya setiap bulan, kadang-kadang 2 bulan, terasa atau tidak terasa, saya pasti kontrol ke dokter itu. Sudah kira-kira kontrol itu sudah 5-6 tahun. Satu ketika saya mau kontrol, dijawab oleh susternya, maaf Pak, Dokter Santoso sudah meninggal dunia. Lalu saya tanya, sakit apa? Serangan jantung. Padahal dia dokter spesialis jantung, matinya serangan jantung. Ya itulah, terbukti kekuasaan Allah itu. Dokter spesialis jantung, matinya serangan jantung. Kalau itu sudah Allah mentakdirkan semacam itu. Kalau Allah mentakdirkan mati karena sakit perut, ya sakit perutlah yang menjadi sebabnya. Kalau Allah mau mentakdirkan kita mati karena sakit panas, ya sakit panaslah yang menjadi sebab. Na'udzubillah, kalau Allah mentakdirkan kita mati corona, ya mati corona. Tidak bisa kita menghindar. La mani alima ataita wala mu'ti alima mana'ta wala radda lima qadaita. Itu selalu kita baca. Maka kesempatan yang tinggal ayyamam ma'dudat atau ashhurum ma'lumat. Saya minta anak kelas 6 untuk meningkatkan disiplinnya, untuk mencari husnul khotimah, menjadi contoh kepada adik-adikmu yang kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Menjadi contoh, oh itu kalau anak kelas 6 ibadatnya bagus. Oh itu anak kelas 6 belajarnya rajin. Oh itu anak kelas 6 disiplinnya bagus. Sehingga adik-adikmu itu mempunyai cita-cita untuk menjadi kelas 6. Kalau anak kelas 6-nya menjadi suri teladan. Ini yang saya harapkan, untuk berdisiplin dengan baik. Baik ibadatnya maupun belajarnya dan disiplin-disiplin lainnya. Untuk menjadi santri yang paling depan, menjalankan disiplin pondok sehingga menjadi uswatun hasanah terhadap adik-adikmu, dan ada kesan, oh kelas 6 periode sekian itu Masya Allah bisa dicontoh ibadatnya, bisa dicontoh belajarnya, bisa dicontoh kerajinannya, bisa dicontoh tingkah lakunya. Itu yang saya harapkan. Mengapa kelas 6 itu disuruh mengurusi masjid? Kira-kira jawabannya gimana ya? Disuruh mengurusi masjid itu maksud daripada majelis guru supaya menjadi uswatun hasanah. Selesai mengurusi anak jadi pengurus EP3DR, selesai, supaya husnul khotimah, urusilah masjid itu sebaik-baiknya. Waktu sholatnya selalu disesuaikan dengan jadwal waktu sholat. Karena jadwal itu tidak sama. Subuh itu tidak sama. Paling malamnya subuh itu jam 4-6 menit. Nanti paling siangnya subuh itu bisa jam 5 kurang 14 menit, kurang 13 menit. Bisa berubah. Lebih daripada setengah jam berubahnya itu. Tapi alhamdulillah kita di tempat Katulistiwa ini perubahan waktu itu tidak seberapa.
antara malam dengan siang paling berubah 1 jam, paling berubah setengah jam. Dibanding dengan tempat-tempat yang berada di utara Khatulistiwa atau yang berada di selatan Khatulistiwa. Yang berada di utara Khatulistiwa, katakan London, Inggris, Norwegia, itu siangnya bisa 18 jam. Siangnya 18 jam. Ya malamnya tinggal 6 jam. Di Siberia Utara itu bisa setengah tahun malam, setengah tahun siang. Matahari tidak pernah terbenam dan tidak pernah terbit, karena dia duduk di ujung bumi, cuman matahari berlingkar begini. Ya dapat dikias malam atau tidak ya dengan jam. Itu di Siberia Utara. Jadi 6 jam, 6 bulan dia tidak melihat matahari, karena matahari ada di Australia. Kutub Utara tidak melihat itu. Nah, jadi diingatkan waktu azan disesuaikan dengan jadwal. Berapa menit lebih baik lebih sedikit. Kalau misalnya subuh di jadwalnya ditulis jam 4.30, setengah 5, lebihkan 1 menit atau 2 menit. Itu lebih bagus daripada kurang. Kalau kurang itu belum masuk waktu, kalau lebih sudah masuk waktu. Tapi jangan terlalu terlambat. Kadang-kadang saya ini nunggu adzannya, enggak adzan. Ya seperti tadi misalnya, itu sudah adanya sudah hampir setengah 5 itu. Nah mestinya jam 4 paling, kalau sekarang setengah jam kasih waktu baca Quran. Nanti kamu sholawat yang dari Ampel itu diperhitungkan berapa detik, itu berapa menit itu. Nah setelah kurang sekian menit masukkan sholawat Ampel itu. Jadi semuanya tahu sholawat ini sudah berarti mau subuh. Jadi kita baca Quran, baca sholawat itu sama dengan jam. Dulu alhamdulillah kakek saya Kiai Haji Nawawi oleh orang kampung kita dibikin jam itu. Karena istiqomahnya. Kalau kakek saya sudah keluar dari rumah jalan ke masjid itu sudah mesti jam 3 malam. Turun dari masjid mesti jam 8 pagi. Dari jam 3 sampai jam 8 pagi berada di masjid itu dzikirnya. Dijadikan jam oleh orang itu. Oh itu Pak Kiai sudah turun dari masjid jam 8. Nah, di sini yang dijadikan tanda mau menjelang iqomah, menjelang adzan, sholawat yang dari Ampel itu. Begitu dia selesai, tinggal beberapa detik adzan subuh. Jadi bisa dijadikan tanda alamat. Alamatnya ya kalau dari sebelumnya baca Quran bebaslah. Quran selesai, masuk sholawat ini semua santri sudah tahu, sudah sholawat itu. Sudah berarti tinggal beberapa menit lagi masuk subuh. Nah, itu dijadikan jam. Maka tolong anak kelas 6 untuk bangun tidur tuh biasanya pakai apa itu? Alarmnya alarm apa? Hah? Jam pekeran bulat itu. Nah iya. Tapi biasa kalau sudah bunyi dimatiin. Iya. Nah, bunyi itu jangan dimatiin. Dimatiin boleh tapi kamu bangun. Nah itu dia setel. Putra juga begitu, giliran siapa malam ini letakkan beker itu di dekat kepalanya, tidurlah. Nanti kalau sudah bunyi, bunyikan jam 4 persis misalnya.
Atau jam 4 kurang 10 menit untuk berwudu 10 menit, pergi ke masjid, mulai baca Quran jam 4. Baik baca Quran sendiri, kalau bacaannya bagus, itu lebih bagus baca sendiri. Lihat nanti sudah jam sekian, berhenti baca Qurannya, ganti dengan sholawat. Itu bikin istiqomah. Jadi oleh santri bisa jadikan tanda, sudah baca sholawat itu, berarti tinggal beberapa menit lagi. Nah, itu saya mengharapkan pada anak kelas 6 ini mulai sekarang pasang niat yang baik. Sering terjadi kelas 6 itu. Ya kalau dikatakan sering ya tidak tiap tahun, tapi pernah terjadi. Ujian tinggal 3 hari, terpaksa anaknya diusir dari pondok. Bukan diusir, dikembalikan kepada orang tuanya. Saya katakan jangan kata-kata diusir dari pondok, nggak ada diusir, dikembalikan kepada orang tuanya. Halus kan? Kalau diusir seolah kayak anjing gitu ya, diusir kayak babi diusir. Nah dikembalikan, sehingga orang tuanya, bapaknya datang sama saya nangis betul. Bagaimana Kiai, kan ini sebentar lagi ujian anak saya, kok begini. Ya, saya juga hati saya ini sedih. Tetapi perhitungannya bukan soal saya juga ikut sedih, saya kasihan ada. Tetapi kalau ini tidak dilaksanakan, nanti akan merusak yang lain. Gampang kok kalau diusir pergi Pak Supron aja nggak jadi. Nah kan lalu gitu tuh, disiplin tidak berjalan. Nah ini pernah terjadi, sudah mendekati ujian, terpaksa dikembalikan kepada orang tuanya. Coba, padahal sudah tinggal seminggu lagi ujian, kurang 3 hari lagi ujian, karena tidak diberi SIM dan melanggar yang dianggap oleh pondok itu berat. Ya mungkin kalau di luar tuh tidak berat, kalau di pondok ini berat. Misalnya ketahuan ketika hari Minggu pacaran di kebun binatang misalnya. Nah ya ini terjadi. Pernah pacaran di Munas. Tahu Munas? Kebetulan ada yang tahu. Nah dilaporkan. Itu mungkin untuk di luar dianggap biasa, tapi di pondok itu dianggap yang berat, karena di pondok itu pegang Quran. Wala takrobuz zina, jangan kau mendekati. Itu bukan berzinanya. Wala takrobu. Apa takrobu itu? Jangan mendekati perbuatan yang semacam itu. Jangan mendekati. Nah, pendekatan untuk ke situ tuh biasanya pacaran. Karena di dalam hadis itu, kalau kau berduaan dengan laki-laki dengan perempuan, itu yang ketiga mesti setan. Yang ketiga sudah mesti setan, itu tidak mungkin tidak setan. Kalau berduaan di tempat yang sepi, maka yang ketiga itu mesti setan. Nah itu mungkin di luar dianggap biasa, tapi untuk di pondok itu termasuk kelas berat itu. Nah itu sampai dikembalikan. Oleh sebab itu kepada anak kelas 6 saya harapkan belajar yang rajin. Dihafal pelajarannya yang perlu dihafal, bahasa Arabnya ditingkatkan, bahasa Inggrisnya juga ditingkatkan. Ada periode keberapa situ anak Bengkulu, ketika saya kemarin itu mengadakan silaturahmi dengan alumni-alumni yang di luar negeri, ternyata ada 15 negara. Anak kita ada di 15 negara, bukannya di Timur Tengah, di Jepang ada, di Cina ada. Di Cina itu sudah mau S3 bahasa Cina, mau S3 doktor bahasa Cina.
Ada. Lalu yang aneh lagi muncul di Rusia. Muncul di Rusia. Setelah saya tanya, apa kok di Rusia kerja? Tidak Pak Kiai, saya mendapat beasiswa dari Angkatan Udara Republik Indonesia, katanya dapat beasiswa, kemudian dia diterima di Akademi Perawatan Pesawat Tempur. Ini sudah nggak masuk di nalar saya. Dibayangkan saya nggak ada. Kalau di Rusia misalnya bahasa Inggris, ini diterima Akademi Perawatan Pesawat Tempur. Dari mana ilmunya, kata saya? Jangan-jangan kan pesawat tempur, sepeda motor nggak diajarin di sini. Pernah saya ngajarin bongkar sepeda motor. Nah, lalu saya tanya, kok kamu bisa? Saya punya kenalan di Auri. Lalu saya dites bahasa Inggris saya, dan menurut dia dianggap bahasa Inggris saya itu baik, Pak Kiai. Lalu saya ditawarkan, kamu bahasa Inggrisnya baik, saya punya jatah, bisa nggak kamu ke luar negeri belajar? Kan luar negeri itu modalnya bahasa Inggris. Ya, dia sanggup. Begitu sanggup, yaitu diterima di negara komunis lagi. Nah, ya saya bilang hati-hati kau. Nah, itu karena bahasa Inggrisnya. Banyak karena bahasa Inggris ini. Ada anak dulu alumni kita menjadi pramugari di perusahaan penerbangan di Kuwait. Karena di situ bagus bahasa Inggrisnya dan bahasa Arabnya. Diperlukan oleh penerbangan Timur Tengah. Ada, ya macam-macam lah. Oleh sebab itu, anak-anakku jangan menyesal nanti kalau tamat. Bagaimana bahasa Arabmu supaya lancar mulai sekarang ini? Masih ada kesempatan untuk melancarkan muhadatsahnya. Kalau kau pergunakan muhadatsah pagi yang baik, atau kamu duduk berdua, atau melatih sendiri. Ya, melatih sendiri kadang-kadang kelihatannya kayak orang gila. Ya, misalnya di kelas melatih sendiri pidato bahasa Arab. Pidato sendiri aja bahasa Arab. Pidato sendiri melatih bahasa Inggris. Bisa lancar. Nah, itu keuntungannya. Saya dengan bahasa Arab saya sudah banyak jadi modal. Pernah saya didapat hadiah dari rektor perguruan tinggi Islam Al-Jami'ah Islamiyah di kota Madinah. Saya bicara dengan rektornya, saya berbahasa Arab yang baik. Dia heran kepada saya. Ya Syekh, syukran, aina ta'allamta al-lughatal arabiyyah? Saya jawab, ta'allamtu fi Indonesia. Kaifa anta tatakallam bil lughatil arabiyyah wan nas yatakallamuna bil lughatil Indonesia? Kata dia. Ya, saya jawab, li'anni a'taqid anna al-lughatal arabiyyah hiya lughatul Islam wa hiya lughatul Quran wa lughatus sunnah. Kaifa yakunul alimu aliman wa illam yakun fahiman bil lughatil arabiyyah. Lalu dia kagumnya dengan saya, dia berkata, nahnu minal Arab la natakallam bil lughatil fusha wa antum minal ajam. Ajam itu non Arab. Wa anta minal ajam tatakallam bil lughatil arabiyyah al fusha. Nahnu minal Arab la natakallam bil lughatil fusha. Ya, dia senang dengan saya. Waktu itu saya dikasih duit oleh dia, itu cek, ingat saya, $3.000. $3.000 tuh haji waktu itu baru $2.000 haji. Nah, pernah, alhamdulillah, saya suatu ketika namu ke rumahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Allahumma firlahu.
Dengan saya baik, buku-bukunya saya dikasihkan dan ijazahnya diberikan kepada saya, baik ijazah kitab-kitabnya maupun ijazah dikir-dikirnya diijazahkan kepada saya. Satu ketika saya hadir peringatan Maulid di rumahnya. Walaupun Saudi melarang Maulid itu, tapi kalau di rumah-rumah tidak bisa dilarang. Saya menghindarkan diri. Setelah saya ketemu beliau jabatan tangan, saya menghindarkan diri, lari ke sini ya, bergabung dengan santri-santrinya yang ada di kamar-kamarnya itu. Tahu-tahu Said Muhammad keluar dari masjid itu berteriak memanggil saya, "Aina Syekh Syukron min Indonesia, aina Syekh Syukron min Indonesia." Wah, sudah, saya oleh santri-santrinya didorong supaya keluar, nanti kami yang dimarahi Pak Kiai gitu. Kalau Pak Kiai enggak keluar, ya keluar saya. Karena saya merasa bukan makom saya, ya bukan makom saya. Tapi oleh Said Muhammad saya ditarik, didudukkan di depan masjid yang berkasur itu. Nah, di situ ulama-ulama dari Al-Azhar, ulama dari Sudan, dari seluruh dunia, dari Yordan, dari Maroko kumpul di situ. Semua ulama-ulama itu, karena waktu itu musim haji dia maulidnya itu. Tahu-tahu saya yang diminta oleh beliau itu. Dia sebagai protokol, narju min Syekh Syukron Ma'mun bi antulqiya al kalimat fi hadil munasabah. Wah, dak-dikduk saya ini. Mau gimana? Udah. Tidak dikasih tahu. Kalau pas kita tahu sebelumnya kan saya bikin persiapan kan, paling tidak. Sudah mendadak, sudahlah, terserah kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu aja yang saya baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah, saya pidato di depan mereka itu dengan bahasa saya yang ala Indonesia tapi bahasa yang benar. Ternyata alhamdulillah mereka yang dari Mesir ya baru ngobrol dengan saya waktu itu, disangka saya itu nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Setelah saya berpidato bahasa Arab depan mereka, baru mereka itu banyak mendekati saya, berbicara tentang Indonesia, tentang agama, ngerti kalau saya itu ngerti bahasa Arab gitu loh. Alhamdulillah berkahnya bahasa Arab itu banyak. Nah, anak-anakku sekarang ini masih ada kesempatan bagus. Kalau perlu kau berlatih setengah jam sendirian di kelas berpidato bahasa Arab atau bahasa Inggris, latih sendiri. Masih ada kesempatan untuk melatih, untuk mencari mufradat. Nah, inilah kepada anak kelas 6, tolong ditingkatkan disiplinnya supaya menjadi orang yang husnul khotimah. Di sini anak yang baik, nanti lulus dengan nilai yang bagus, ya dengan nilai yang baik, sehingga kamu kalau sudah nilainya bagus, insya Allah bisa kemana yang kamu inginkan. Mau ke Timur Tengah misalnya, mau ke jalur-jalur yang seperti kakak-kakakmu yang lain, mau di Indonesia, di perguruan tinggi Indonesia persilakan, perguruan tinggi luar negeri persilakan, semuanya sama, sehingga dengan disiplin yang baik. Ini barangkali yang saya perlu nasihatkan kepada anak-anakku kelas 6 untuk menjadi husnul khotimah. Berdisiplin yang baik, belajar yang baik, tinggal beberapa bulan, jangan malas-malas, nanti menyesalnya di kemudian. Tidak ada orang yang menyesal duluan. Nyesal itu nanti kemudian. Baru setelah kamu nanti mau terima raportnya jelek, subhanallah, mengapa saya dulu tidak rajin, mengapa saya dulu tidak mengikuti Pak Kiai. Utruk masih wadars, tinggalkan selain pelajaran, konsentrasi kepada pelajaran. Perlu juga kepada anak-anakku, saya mungkin ketika malam Jumat yang lalu itu
memberikan nasihat juga kepada wali murid supaya ditingkatkan gizinya anak-anaknya. Karena apa? Menghadapi pandemi corona ini perlu kekuatan fisik yang bagus. Saya bilang kalau perlu oleh orang tuanya sebulan sekali anaknya dikasih jatah susu kental itu 4 kaleng aja. 4 apa? Ya, kalau 1 minggu 1 kaleng, supaya pagi minum susu badannya lebih sehat, dan sayur-sayuran yang ada di dapur itu enak atau tidak enak makan. Niat jamu. Niat apa? Niat jamu. Saya tidak pernah ketinggalan sayur, enak atau tidak enak. Kalau ibunya kasih sayur 1 mangkok saya habisin. Karena kita perlu vitamin. Apa sayur sop, apa sayur bening, apa sayur asem. Mesti 1 mangkok itu saya habisin. Enak atau tidak enak, apalagi enak, tidak enak pun saya habisin. Karena supaya tubuh kita ini tidak kekurangan vitamin, maka di dapur itu selalu ada sayur. Tidak boleh tidak ada sayur, karena itu penting kesehatannya. Apalagi, dan saya pesan kepada bapaknya, kalau bisa dikirim langsung susu saja, jangan dikasih duit. Dikasih duit dibelikan yang lain. Nah, supaya fisiknya bagus. Nah, tolonglah kepada anak-anakku, kesehatan tetap dijaga, sering cuci tangan, sering pakai masker di mana saja, khususnya kalau keluar, cuci tangannya itu sering-sering. Merasa ragu-ragu tangannya kotor, cuci. Merasa ragu-ragu tangannya kotor, cuci. Itu saya harapkan. Tolong hari ini, kalau tidak ada pekerjaan kan hari ini? Tidak ada ya? Hah? Kalau tidak ada pekerjaan, yang putra tolong supaya asrama guru yang baru di mana? Hah? Di bawah itu, tahu gedung yang baru itu, tolong dibersihkan ya. Dipel lantainya, nanti kalau sudah dipel lantai sudah bersih semua, itu plastik pagar itu saya buka. Tolong diatur sendiri, tidak usah banyak-banyak. Kalau mengatur itu katakanlah 1 rumah guru itu paling banyak ya katakanlah 10 orang, jangan lebih. Kalau lebih nanti bergurau tidak kerja. 10 kira-kira 50, kalau enggak ya 5 cukup untuk membersihkan itu. Nah, supaya di dalamnya sudah ada tempat tidur, di dalamnya sudah ada kursi tamu, di dalamnya sudah ada kursi makan, dapur sudah ada, bagus. Nanti saya masih akan melengkapi lagi rumah-rumah guru yang lama, seperti di situ itu yang lama, juga yang lama di tempatnya Pak Kiai Kosim itu di atas masih ada yang tidak ada ruang tamunya, kursi tamunya tidak ada, kursi makannya tidak ada. Nanti insya Allah saya lengkapi semuanya, sehingga di sini nanti ada 16 ditambah 5 21 rumah guru. Nah, 21 rumah guru, tapi nanti kamar tamu lalu tidak ada. Kalau ini dipakai guru semua insya Allah tidak. Ya kalau enggak ya nanti saya bikin kamar tamu di mana yang khusus tamu-tamu. Kalau tidak ya mungkin dua rumah guru ditinggal dikosongin, yang dipakai yang lain saja. Tapi belum dilengkapi kursi tamu dan kursi makannya. Nanti saya lengkapi.
kalau ada duitnya. Ya. Nanti kalau kamu masuk di situ, kamar guru yang baru, tempat tidurnya, kursi tamunya, kursi makannya, semuanya barang mahal itu. Ya gampang kawin dengan ustadz di situ.